Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara. Kita mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuki hari ini, kita rindu untuk mendengarkan renungan pagi kita. Kita berdoa. Bapa surga, kami berterima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Ada hari berkat yang Tuhan sediakan buat kami hari ini. Oleh sebab itu, sebelum kami memasukinya Tuhan, kami mau diberkati oleh renungan pagi kami. Roh Kudus, bicaralah dalam kehidupan kami apa yang Tuhan mau, supaya kami kemudian boleh menjalani hidup ini dengan berkemenangan dalam Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Renungan pagi kita pada hari ini temanya adalah karunia pengucapan, Saudara. Kalau 2 hari yang lalu, kemarin dan kemarinnya lagi kita bicara soal karunia Roh Kudus, tentang karunia pewahyuan, Saudara, dan kemarin karunia kuasa. Pada hari ini sekali lagi saya katakan tadi kita akan belajar tentang karunia pengucapan. Saudara, ayatnya sama dengan 2-3 hari yang lalu, karena memang diambil dari ayat ini, Saudara. Saya bacakan kepada buat kita semua, Saudara. 1 Korintus 12 ayat 7-11 bunyinya seperti ini. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semua ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Dikerjakan oleh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia-karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Saudara, karunia-karunia Roh Kudus yang bersifat pengucapan, Saudara, diucapkan gitu. Pengucapan adalah karunia-karunia untuk, pertama sekali lagi seperti tadi kita baca di dalam ayat yang kita baca. Yang pertama adalah karunia bernubuat, Saudara. Bernubuat, berkata. Kemudian berkata-kata dengan bahasa roh. Yang kedua, berkata-kata dengan bahasa roh. Yang ketiga adalah menafsirkan bahasa roh. Jadi ada 3 yang kita pelajari pada hari ini, Saudara. Bernubuat, karunia berkata-kata dengan bahasa roh, dan yang ketiga menafsirkan bahasa roh, Saudara. Melalui karunia-karunia ini, Roh Kudus memampukan seorang percaya untuk menerima dan menyampaikan pesan Tuhan. Jadi intinya seperti itu ya, Saudara. Karunia ini diberikan supaya orang percaya bisa menerima dan menyampaikan pesan Tuhan. Kita mulai dari karunia nubuat, Saudara. Karunia nubuat ini adalah karunia dari Allah yang memampukan kita untuk menerima dan menyampaikan pesan Tuhan kepada orang lain dalam bahasa yang kita mengerti. Jadi nubuat ini enggak disampaikan dengan bahasa roh, Saudara, tetapi disampaikan dengan bahasa yang kita mengerti, Saudara. Nanti saya kasih contoh, Saudara. Untuk apa? Orang yang bernubuat berkata-kata kepada manusia, dan tujuannya adalah membangun, Saudara. Pertama, membangun, menasehati, dan menghibur. 3 hal ini ya, Saudara. Ayatnya kita baca. 1 Korintus 14 ayat yang ketiga. Bunyinya seperti ini. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Ya, Saudara, nubuatan itu intinya 3 hal ini, Saudara. Isi nubuat dapat berupa peringatan Tuhan kepada sekelompok orang atau kepada satu orang. Yang kedua, pengungkapan akan suatu hal atau keadaan yang akan terjadi di masa yang akan datang, Saudara.
tujuan menyampaikannya adalah untuk membangun jemaat. 1 Korintus 4 ayat yang keempat, saudara. Nah, sekarang isi nubuat. Ya, isi nubuat. Ya, harus diuji kebenarannya dengan melihat apakah tidak bertentangan dengan Alkitab. Yang kedua, apakah memuliakan Allah atau memuliakan manusia, saudara. Yang ketiga, apakah nubuatan itu benar? Apakah nubuatan ini benar-benar digenapi? Jadi kalau nubuatan ini nggak digenapi, itu bukan nubuat, saudara. Lubuat mungkin, saudara. Ya, saudara, contohnya saya mau ambil contoh dari apa ya, saudara? Dari pengalaman pribadi aja deh. Nah, saudara, pada tahun 1997, saudara, saya diberkati untuk pergi ke Israel dengan rombongan gereja kita, saudara. Semua ada banyak beberapa orang. Nah, kami menikmati hal yang luar biasa di sana. Nah, saudara, waktu kami pulang, waktu itu kami sempat ke Eropa gitu, saudara ya, ada karena dapat bonus. Ya, saudara, akhirnya waktu kami pulang, nah saudara, ini yang saya mau ceritain, contoh nubuat, saudara. Saya duduk dengan, ini ada istri saya di sebelahnya, di sebelah sininya ada seorang hamba Tuhan, saudara. Namanya, saya masih ingat sampai sekarang, Roy Pelupesi, saudara. Dia orang Belanda, lahir di Belanda. Nah, hari itu dia pergi ke Indonesia untuk pelayanan di Sumatera selama 1 bulan, saudara. Nah, sementara kami berbincang-bincang dengan bahasa Inggris saya yang nggak terlalu, pokoknya yang penting saya ngerti gitu. Nah, saudara, kita berbincang banyak. Setelah itu, tiba-tiba dia ngomong gini, di atas India, saudara, saya ingat, di atas India dia ngomong seperti ini. Brother, katanya, Tuhan ngomong sama saya, Tuhan mau pakai you di Indonesia gitu. Sementara itu saya bilang, oh thank you, terima kasih. Saya bilang terima kasih. Udah, saudara, terus. Nah, waktu mau sampai di Jakarta, saudara, mau landing di Jakarta, sekali lagi dia bilang, Roy Pelupesi ini dia bilang, brother, ingat ya, Tuhan mau pakai kamu di Indonesia. Terima kasih, doain aja, saya bilang gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian berjalan waktu, saudara. Tapi kata-kata orang ini saya ingat. Nah, saudara, tahun 2002, 5 tahun kemudian, saya masuk sekolah Alkitab, saudara. Saya masuk sekolah Alkitab, dan kemudian saya ambil STH-nya, 4 tahun saya kuliah. Nah, saudara, kemudian saya ingat lagi perkataan orang ini. Ini nubuat, saudara. Ini nubuat ya, saudara. Nah, saya ingat banget perkataan dia, dan kemudian mulailah saya melayani Tuhan. Dan ada banyak waktu kemudian saya boleh melayani di daerah-daerah di Indonesia ini, saudara. Saya teringat apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan ini. Nah, ini adalah contoh nubuat, saudara. Yang pertama, sekali lagi, apakah tidak bertentangan dengan isi Alkitab? Perkataan dari Roy Pelupesi tadi, saudara. Yang kedua, apakah memuliakan Allah atau memuliakan pribadi, saudara? Saya tahu apa yang saya lakukan adalah kerinduan untuk memuliakan Allah. Kemudian, apakah nubuatan ini benar-benar digenapi? Kalau itu tergenapi, itu adalah nubuat. Ya, saudara, itu contoh aja tentang nubuat. Yang berikutnya, saudara, karunia berbahasa roh. Ya, pertama tadi karunia nubuat, sekarang karunia berbahasa roh. Adalah karunia dari Allah yang memampukan kita untuk mengucapkan kata-kata baik kepada Allah maupun kepada orang lain dalam bahasa yang tidak kita mengerti dan tidak kita ketahui artinya. Karena waktu kita dikasih karunia berbahasa roh, kita berbahasa roh, tapi kita nggak ngerti, saudara. Kita nggak ngerti apa itu. Nah, saudara, yang tadi ya, jadi kita punya karunia untuk menyampaikan sesuatu sebenarnya yang Tuhan mau, tapi dengan bahasa yang tidak kita mengerti. Nah, untuk hal ini perlu ada karunia menafsirkan bahasa roh, saudara. Ada karunia dari Allah yang memampukan kita untuk menafsirkan isi pesan Allah yang disampaikan dalam bahasa roh. Sekali lagi, bahasa roh ini tidak bisa dimengerti, harus ada orang yang menafsirkannya, saudara. Yang secara alami tidak kita ketahui artinya, tadi saya katakan. Bahasa roh sering juga disebut sebagai bahasa lidah atau bahasa lain, saudara. Dengan bahasa lain, itu bahasa Indonesianya, saudara. Karunia menafsirkan bahasa roh mempunyai 2 fungsi. Yang pertama, menyampaikan pesan Tuhan. Jadi, pesan Tuhan melalui orang itu disampaikan kepada orang lain. Bentuknya bisa sama seperti nubuat mungkin, saudara. Bisa sama seperti nubuatan. Hanya saja disampaikan dalam bahasa roh.
ya, bahasa roh, saudara. Bahasa yang tidak dimengerti oleh orang yang menyampaikannya. Ya, saudara, yang itu yang pertama, karena sifat dari Allah kepada manusia tentu saja perlu ditafsirkan. Dari Allah kepada manusia dalam bentuk bahasa roh dan harus ditafsirkan, saudara. Perlu ditafsirkan. Supaya orang yang kepadanya pesan itu ditujukan dapat mengerti dan harus disampaikan secara bergilir. Harus bergilir, saudara. Tidak secara bersama-sama, supaya tidak membingungkan. Saya baca 1 Korintus 14 ayat 27-28, bunyinya seperti ini. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada orang lain yang menafsirkannya tadi. Ya, saudara, saya bilang, jika tidak ada yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada diri sendiri dan kepada Allah. Ya, saudara. Yang kedua, yang tadi pesan Allah melalui seorang dengan bahasa roh yang harus diterjemahkan kepada orang lain sehingga orang lain itu mengerti. Yang kedua adalah bahasa roh itu adalah menyampaikan isi hati kita kepada Allah. Maksudnya seperti ini, saudara. Bentuknya ialah doa dalam bahasa roh. Saudara, kita bisa berdoa dalam bahasa roh. Dan kemudian kita bisa memuji Allah, menyembah Allah dalam bahasa roh. Saya baca 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Bunyinya seperti ini, saudara. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia. Ya, hubungannya dengan Tuhan. Hubungannya dengan Tuhan. Tapi kepada Allah. Tidak kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Karena sifatnya dari kita kepada Allah, maka boleh dikatakan, dilakukan secara bersama-sama, dan tentu tidak perlu harus dimengerti oleh orang lain, sehingga tidak perlu ditafsirkan. Jadi kalau kita berbahasa roh kepada Allah, dalam pujian, penyembahan, dalam doa kita, orang lain nggak perlu tahu, saudara. Karena itu adalah sifatnya pribadi kita sama Tuhan. Jadi menyampaikan isi hati kita kepada Allah. Yang pertama tadi, menyampaikan isi hati Allah melalui kita, melalui orang yang berbahasa roh, kemudian disampaikan dengan tafsiran orang yang memiliki karunia menafsirkan bahasa roh. Oleh sebab itu, saudara, sekali lagi, ini pertanyaan-pertanyaan kecil aja, pertanyaan singkat aja. Apakah Tuhan masih bisa menyampaikan pesan-pesannya kepada manusia di akhir zaman ini? Tentu bisa tadi ya, saudara ya. Waktu Tuhan mau bicara kepada seseorang dalam persekutuan, dalam ibadah, dia sampaikan melalui seorang dengan bahasa roh, dan kemudian orang tersebut atau orang lain menafsirkannya, sehingga kemudian maksud hati Allah bisa disampaikan kepada seluruh jemaat, saudara. Kemudian menurut pendapat Bapak Ibu kita semua, apabila kita berdoa kepada Tuhan secara pribadi, tadi ya saudara, saya ingin lebih dalam di sini. Apakah orang harus mengerti isi doa kita? Jadi kita berdoa secara pribadi, apakah orang mesti mengerti? Enggak ya, saudara ya. Kalau enggak, makanya bahasa roh kita kepada Allah, kepada Tuhan, enggak perlu ditafsirkan, saudara. Kita bisa di dalam doa kita secara pribadi, worship kita secara pribadi, atau di dalam gereja. Jadi kalau di gereja ada beberapa orang yang berbahasa roh, nggak usah dilarang, saudara, karena mungkin dia sedang mempunyai hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Demikian juga dengan doa dalam bahasa roh, karena doa ini merupakan ungkapan pribadi kita kepada Allah. Oleh karena itu bahasa roh yang dipakai dalam doa tidak perlu ditafsirkan. Ya saudara, tidak perlu ditafsirkan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan tentang karunia-karunia pengucapan, saudara. Ya, tentang karunia-karunia pengucapan. Saya berharap dengan apa yang saya sampaikan pada saat ini, saudara mengerti bahwa ketika Tuhan mau bicara kepada kita, dia bisa bicara melalui orang lain dengan nubuatan yang pertama. Kemudian dalam jemaat, Tuhan bisa bicara melalui orang dengan bahasa roh, dan kemudian bahasa roh itu ditafsirkan. Kemudian semua orang mengerti rencana Tuhan.
Itu yang ingin saya sampaikan. Ayat hafalan kita ada di 1 Korintus 14 ayat yang ke-12. Saya baca, saudara. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha menggunakannya untuk membangun jemaat. Jadi bahasa roh dan yang lainnya dipergunakan untuk membangun jemaat. Kalau jemaat mendengarkan suara Tuhan melalui penafsiran dari bahasa roh yang kita dengar, kita akan dikuatkan, kita akan diteguhkan. Puji Tuhan, itu yang ingin saya sampaikan. Kita berdoa. Saudara Bapa surga, kami berterima kasih kalau pada hari ini kami belajar tentang apa itu nubuatan, apa itu karunia bahasa roh, dan bagaimana kami harus mendapatkan berkat melalui penafsiran bahasa roh itu. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu, terus penuhi kami dengan roh-Mu. Gerejamu memerlukan Engkau. Gerejamu memerlukan suara-Mu Tuhan, yang secara spesifik buat kami semua. Terpuji nama Tuhan, hari ini adalah hari yang indah, hari yang baru. Kami percaya hari ini akan jadi hari berkat buat kami. Sepanjang hari, mulai dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.